Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh kembali beribadah kepadanya di Minggu Paskah yang ke-6 17 Mei 2020. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sangat percaya dalam masa-masa sulit ini kita terus semangat di dalam Dia. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan dalam masa-masa PSBB seperti ini, karena ternyata Tuhan Yesus terus-menerus memelihara kita, menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang terus berharap kepadanya. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di hadapan-Mu kami datang menghampiri-Mu dalam kekudusan yang daripada Tuhan yang menjadi sumber segalanya bagi kami. Makasih pagi hari ini Kau sudah membangunkan kami dari tidur kami. Makasih buat kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang Kau sudah berikan kepada kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami beri hikmat yang daripada Tuhan, supaya kebenaran daripada firman-Mu menjadi kebenaran yang boleh menolong kami, menguatkan kami, dan membawa kami lagi kepada semangat yang baru. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Tolong hamba-Mu yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkan penjelasan firman ini. Dimanapun kami berada, biarlah semua jemaat-Mu dikuatkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Mari kita lihat ayat 22 sampai dengan ayat 31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, saya baca buat saudara. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Judul khotbah pagi hari ini di Minggu Paskah yang ke-6 ini judulnya adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ya, sekali lagi, memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Jadi kalau dikatakan memproklamasikan, itu artinya kita memberitakannya, menyampaikan
berita tentang Allah yang hidup kepada segala bangsa. Kenapa dikatakan menggunakan segala bangsa? Kalau kita melihat di dalam pemberitaan ini, Paulus adalah seorang Yahudi. Dia pergi ke ujung-ujung bumi. Salah satu ujung bumi yang dia pergi adalah Athena. Ya, Athena yang menjadi pusat dari kerajaan Yunani pada waktu itu. Dan memang dalam penginjilan ini, saudara, dalam penginjilan ini banyak hal yang dilakukan oleh Paulus di sana. Ya, dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya sebagai seorang hamba Tuhan yang terus meneliti kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya sekali Injil itu bergerak dan Injil itu tidak pernah mati. Allah bisa menggunakan banyak orang. Ya, Allah tidak memakai 12 rasul untuk pergi ke Athena karena memang pergerakan daripada Injil di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu dimulai dari Yerusalem, ya, Samaria, Judea, dan sampai akhirnya ke ujung bumi. Dan kita melihat 12 rasul hanya sampai di Judea saja. Ya, sampai di Judea saja. Memang ada beberapa bukti-bukti dari sejarah gereja yang mengatakan bahwa Rasul Thomas pernah pergi ke India, menginjil di sana dan mendirikan gereja Martoma namanya di sana. Ya, tapi apapun itu saudara, yang paling detail yang pergi ke ujung-ujung bumi adalah Paulus. Ya, yang pergi ke ujung-ujung bumi adalah Paulus. Yang pergi ke ujung-ujung bumi bukan hanya Paulus saja, tetapi kita juga yang ada di ujung-ujung bumi. Kita bukan bagian orang-orang Yahudi, tapi kita sekarang dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik atau memproklamasikan Allah kepada segala bangsa. Ya, kepada segala bangsa, segala suku, segala bahasa, kepada semua keturunan-keturunan dari bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Itu sebabnya kalau saudara melihat ada begitu banyak orang membuat badan-badan misi. Ya, badan-badan misi, badan-badan penginjilan yang seluruh intinya adalah bicara pengutusan. Mengutus banyak orang-orang percaya, bahkan mengutus banyak hamba Tuhan, mengutus banyak kaum awam untuk bisa pergi memproklamasikan Allah kepada segala bangsa. Dan sudah tentu di segala bangsa itu ada suku, ada bahasa, ada budaya, ada keturunan-keturunan ilahi yang ditemukan di sana untuk disampaikan kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi juru selamat bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pemberitaan Injil ini, ya, tema kita dikatakan tadi memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Kalau sudah melihat di dalam ayat 22 itu jelas sekali sebenarnya Paulus sedang berdiri di atas Areopagus, ya. Ini semacam gedung pertemuan di mana dia boleh berjumpa kepada banyak orang, di mana dia boleh berbicara kepada banyak orang. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena memang dalam ayat 16 sampai 21 itu dia sudah pergi menginjil. Dia sudah berdialog kepada beberapa orang di sana. Dikatakan ada golongan Epikuros dan juga ada golongan Stoa. Dia sudah bersoal jawab dengan dia. Dan akhirnya Paulus dikatakan oleh mereka si Plater. Ya, si Plater di dalam bagian itu. Tetapi saudara, rupa-rupanya bukan hanya sebutan si Plater ini menggugah hati mereka. Karena ternyata dikatakan tetapi yang lain berkata, ya, jadi ada yang mengatakan dia adalah si Plater, tetapi yang lain berkata rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Nah, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ini yang tidak disukai oleh orang-orang di Athena, karena nanti kalau sudah melihat dalam hasil penginjilannya dalam ayat 32 itu, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Jadi orang-orang Athena itu sangat tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ya, jadi waktu disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, yang sudah bangkit. Nah, ini mereka nggak bisa terima ini, saudara. Karena bagi mereka tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada kebangkitan orang yang sudah mati itu tidak mungkin bangkit. Dalam arti gini, mereka tidak meyakini bahwa sesudah kematian ada kehidupan kembali. Nah, itu dia. Jadi hidup mati ya sudah mati aja. Nah, kalau kita kan percaya kita hidup, kita mati dan kita hidup lagi. Nah, itu dia saudara. Nah, itu yang menjadi doktrin dasar kita. Jadi kita hidup, ya, kita hidup karena kita percaya Yesus,
ya, kita hidup, kita percaya Yesus dalam hidup kita ini, lalu kita mati. Karena percaya kita tadi, maka ada kebangkitan untuk kita di masa yang akan datang. Maka ada kebangkitan atau ada hidup yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang menjadi inti, sebenarnya inti berita yang disampaikan. Karena memang harus disadari bahwa berita Injil yang paling dahsyat yang harus kita beritakan kepada dunia ini, dan itu menjadi kabar baik, adalah Kristus Yesus telah mati. Ya, mati, dikuburkan, bangkit, ya, lalu naik ke sorga. Nah, itu kata kuncinya. Kalau mau diperpanjang lagi, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah berita. Itulah berita Injil yang harus kita saksikan kepada orang banyak. Jadi kematiannya, kebangkitannya, penampakannya kepada banyak orang, sampai kepada kenaikannya, bahkan kepada kedatangannya. Nah, itu kan saudara, kalau kita memperhatikan, ya, kenapa banyak orang tidak terima tentang Yesus Kristus. Karena apa? Karena selalu kita katakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia, ia mati. Ya, sampai kata mati itu orang masih setuju, saudara. Tidak ada masalah buatnya. Kenapa? Karena orang mensejajarkan Yesus dengan Nabi. Tapi pada waktu kita katakan ia bangkit, nah ini orang tidak senang di sana. Kenapa tidak senang? Karena kebangkitan itu adalah milik, ya, adalah milik dari seseorang yang punya kuasa yang sangat dahsyat sekali, yang bisa melampaui orang-orang yang sudah mati. Jadi waktu kita katakan Yesus bangkit, nah ini orang-orang mulai menolak. Tapi kalau kita katakan dia adalah manusia, mungkin mereka masih mensejajarkan bahwa Yesus adalah nabi, semua nabi mati, ya. Tapi pada waktu kita katakan dia bangkit, nah ini menjadi persoalan utama. Ya, orang tidak suka dengan kata kebangkitan itu, apalagi kalau kita katakan dia menampakkan diri. Makanya dalam Korintus itu jelas sekali, ya, dikatakan dalam 1 Korintus 15 itu, ia telah menampakkan diri. Nah, itu kata kuncinya. Menampakkan diri kepada siapa? Kepada banyak orang di sana. Ada banyak catatan, ya, yang bisa menjelaskan, ada banyak saksi yang menyaksikan tentang kebangkitan daripada Kristus itu. Jadi catatannya sebenarnya sederhana bagi kita, bahwa berita Injil yang kita sampaikan itu adalah berita yang sangat sederhana sekali, tapi di balik berita yang sederhana itu sebenarnya ada kuasa yang sangat luar biasa, kuasa yang dahsyat. Itu yang kadang-kadang menakutkan banyak orang. Sehingga saudara, orang-orang yang tidak siap untuk mendengarkannya, apalagi orang-orang yang punya doktrin yang sangat kuat, doktrin yang bertentangan, budaya yang bertentangan, ini biasanya saudara tidak menyenangi pemberitaan itu. Nah, termasuk orang-orang di Athena ini. Memang dalam dalam catatan penginjilan, catatan misi, ya, dari penginjilan Paulus di Athena ini, mungkin hampir tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Ya, tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kembali lagi mereka menolak, kata kuncinya adalah berita tentang kebangkitan itu. Jadi Yesus dikatakan untuk bangkit, tapi mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia, dan kalau sudah mati, ya udah mati saja. Ya sudah mati saja. Tetapi dalam pemberitaan Paulus itu ternyata dijelaskan bahwa ada kebangkitan daripada Kristus. Otomatis menurut catatan Alkitab itu, kalau Kristus bangkit, maka semua pengikutnya pasti akan bangkit. Semua orang-orang yang percaya kepadanya akan bangkit. Itu yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara, bahwa supaya di mana aku berada, engkau berada. Pengikutnya itu berada. Di mana Yesus berada, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Ya, dia pergi menyediakan tempat bagi kita dengan catatan supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Jadi bisa kita lihat saudara, memang doktrin Injil itu adalah doktrin yang sangat-sangat luar biasa sekali. Doktrin yang punya kuasa, punya power yang luar biasa sekali. Makanya dikatakan, kalau itu doktrin yang punya power yang luar biasa sekali, maka kita harus memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ya, saudara punya power, punya kuasa, punya berita yang punya kuasa, ya kenapa nggak disampaikan, ya kan? Itu kan saudara ya, kenapa tidak disampaikan? Ya, kekonyolan kita orang-orang Kristen, saudara, kadang-kadang gitu. Ya, kita punya berita yang sangat luar biasa, kita punya berita yang sangat dahsyat, tapi kitanya takut. Kita nggak pernah mau menyaksikan itu. Kita nggak mau pergi kepada banyak orang. Ya, jangankan pergi kepada banyak orang. Kadang-kadang orang di rumah kita pun tidak pernah kita sampaikan kabar tentang Injil, kabar baik tentang keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, itu yang melemahkan kita. Sehingga kadang-kadang hidup kita menjadi nggak bertumbuh. Kadang-kadang kita menjadi orang percaya yang pas-pasan.
Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah mendemonstrasikan kuasa itu. Ya, dan kuasa yang harus kita demonstrasikan itu adalah kuasa berita Injil itu. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Di mana kita berada, kepada siapa kita pergi, itu akan menggugah banyak orang. Untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus. Nah, sekarang saudara, mari kita kembali kepada teks kita. Ya, tema kita adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ya, kita harus memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Mengapa? Ada 3 alasan yang saya temukan dalam teks kita ini, kenapa kita harus memberitakan ya atau memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Alasan yang pertama adalah karena Allah adalah pencipta alam semesta. Ya, artinya saudara begini, artinya ya sebagai pencipta alam semesta, Allah sudah menyatakan dirinya, ya, menyatakan dirinya kepada banyak orang, ya, bahwa Allah itu ada. Nah, itu kata kuncinya, bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu adalah pencipta, bahwa Allah itu adalah penguasa segala sesuatunya. Tetapi saudara, sekarang karena ada kebangkitan Kristus tadi, ya, Kristus sudah bangkit, ada berita yang harus kita sampaikan, secara otomatis di dalamnya kita harus menyampaikan tentang Allah pencipta itu. Ya, Allah pencipta alam semesta ini. Di dalam Alkitab kita dikatakan di dalam ayat yang ke-24 itu, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Makanya saya katakan bumi dan segala isinya, saya mengatakan itu alam semesta. Nanti kalau kita hubungkan dengan pernyataan Paulus dalam Kolose, ya, dalam Kolose pasal 1, di sana dikatakan istilah yang dikatakan bumi dan segala isinya itu bukan hanya bumi yang kelihatan saja, tapi bumi yang tidak kelihatan juga. Jadi Allah menciptakan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi Allah menciptakan bukan yang kelihatan saja, tapi yang tidak kelihatan. Dalam arti, ya, sebagai pencipta, ya, sebagai pencipta, Allah juga menciptakan segala sesuatu yang tidak kita lihat, termasuk malaikat-malaikat, termasuk sorga, termasuk tempat ilahi, semua Allah yang menciptakan. Dia berkuasa atas itu. Tidak ada yang bisa mengimbanginya. Ya, itu sebabnya dikatakan karena Allah adalah pencipta alam semesta. Nah, lihat dalam bagian ini, Paulus sangat bagus sekali dalam doktrin uraiannya dari ayat 24 sampai dengan 27 itu. Waktu dia menjelaskan tentang Allah pencipta itu. Siapakah Allah pencipta itu? Dikatakan dalam ayat 24, ia adalah Tuhan. Ya, ia adalah Tuhan. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena peralihannya sebenarnya ada di dalam ayat yang ke-22 itu. Ya, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Nah, ini luar biasa ya. Dipuji. Ya, Paulus mengujinya bahwa kamu sedang beribadah kepada dewa-dewa. Dalam arti saudara, Paulus tidak mengatakan bahwa orang-orang di Athena ini tidak punya penyembahan atau tidak punya sesuatu yang disembah. Ada yang disembah. Beribadah kepada dewa-dewa katanya. Nah, sebab ketika ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, inilah yang menggugah hati Paulus. Ya, jadi mereka menyembah dewa-dewa, mereka masih mempunyai keyakinan bahwa mereka adalah orang yang punya penyembahan, ya, meyakini bahwa di balik kekuatan mereka ini masih ada yang punya kuasa melebihinya. Tapi saudara, sayang sekali mereka tidak tahu siapa itu Allah itu. Ya, makanya dikatakan oleh Paulus kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ini catatan yang penting, ya. Ini catatan yang penting karena dikatakan sekali lagi saya baca, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Apa yang diberitakan? Yang pertama yang diberitakan itu adalah persoalan Allah adalah pencipta alam semesta. Ya, mereka membuat patung, mereka beribadah kepada dewa-dewa itu, tapi ternyata saudara, tulisannya dalam kuil itu ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Dalam arti mereka tidak tahu siapa itu Allah itu. Nah, itu sebabnya dikatakan Paulus bahwa Allah itu adalah Tuhan. Ya, ia adalah Tuhan. Dalam ayat 24 dikatakan di sana, ia adalah Tuhan, ya, atas langit dan bumi. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dalam arti dia mau menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta. Sebagai pencipta alam semesta, ya, dia Tuhan. Dalam arti dia berkuasa. Allah itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas semua alam semesta ini. Jadi sehebat apapun teknologi kita, sejago apapun ilmu kita, kita nggak bisa mengimbangi sang pencipta kita. Ya, mengimbangi sang pencipta kita. Nah, bukan hanya itu saja saudara. Dalam ayat 25 dikatakan
bahwa dia tidak tinggal di kuil-kuil. Ayat 25 perhatikan di sana. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ayat 24, ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, dalam arti saudara, kita nggak bisa menciptakan tempat, tempat untuk sembahan kita. Ya, tempat untuk sembahan kita. Jadi kalau Anda beribadah dalam gereja, Anda menciptakan tempat untuk beribadah, tapi bukan menciptakan tempat, ya kan, untuk sesembahan kita. Tidak menciptakan tempat untuk sesembahan kita. Jadi waktu kita beribadah dalam gereja, waktu kita beribadah di rumah, kita sedang tidak menciptakan, tidak menciptakan Allah di sana. Tetapi yang kita ciptakan adalah tempat untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa menyembah Dia, untuk kita bisa meninggikan Dia. Tempat kita beribadah yang kita ciptakan. Ya, jadi bukan tempat supaya Allah hadir di sana. Karena bicaranya Allah itu omnipresent. Allah itu ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana. Di mana kita berada, kemana kita pergi, Allah ada di situ. Allah bersama-sama dengan kita. Allah adalah Allah yang menjamin kita. Jadi makanya dikatakan Allah itu imanen dan transenden. Imanen dan transenden. Kadang-kadang Allah itu kelihatan jauh, seperti kita tidak bisa menjangkaunya, tetapi ternyata Allah itu juga dekat dengan kita. Karena apa? Dikatakan Allah itu dekat dengan kita, Allah itu ada dalam hati kita. Ya, sebagai pencipta, Dia punya keagungan, punya kekudusan, punya tahta yang sangat luar biasa. Seolah-olah sangat jauh bagi kita. Tapi saudara, lewat Yesus Kristus, Allah itu menjadi dekat dengan kita. Allah itu ada dalam hati kita, tinggal bersama dengan kita, berada bersama-sama dengan kita. Makanya ini yang dikatakan oleh Paulus, dia tidak tinggal dalam kuil-kuil. Ya, jadi kalau kita taruh dia dalam kuil-kuil, kita taruh patungnya di sana, seolah-olah kita sudah membatasi ruang geraknya. Seolah-olah kita sudah membuat Allah itu seperti Allah yang tidak bisa bergerak, seperti Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang berikutnya saudara dikatakan lagi, ia tidak dilayani tangan manusia. Saudara tahu tidak dilayani tangan manusia maksudnya? Kita melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak melayaninya dengan tangan kita ini. Ya, kita hanya mengerjakan sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Ya, makanya dikatakan ia tidak dilayani tangan manusia. Dalam arti apa? Karena dia patung, dia dalam kuil. Diangkat, dipindahkan, diangkat, dipindahkan. Ya, diangkat, dipindahkan. Ya, kalau saya tidak salah dalam perjanjian lama itu, Rahel pernah melakukan hal yang sama pernah melakukan hal yang sama di dalam bagian itu, bahwa dia membawa dewa-dewanya, dia mengangkat dewa-dewanya. Kemana dia bergerak, dia angkat dewa-dewanya. Ya, seperti dewa-dewa itu lumpuh, ditolong oleh tangan manusia. Ya, seperti dewa-dewa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, memang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia adalah buatan manusia. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, bahwa yang dia beritakan Allah yang tidak dikenal itu, Sang Pencipta itu adalah Allah yang sangat dahsyat sekali. Nah, yang berikutnya kedahsyatannya dikatakan lagi, Allah itu sebagai pencipta alam semesta, ia memberi hidup. Ya, ia memberi hidup kepada kita. Kita ada karena Allah. Ya, semua ada di dalam dunia ini, semua bisa menikmati segala sesuatu dalam dunia ini, itu karena Allah. Tidak ada yang bisa tubrukan. Ya, bulan, bintang, semua ciptaan-ciptaannya diatur, ditatanya luar biasa sekali. Ya, itu yang dikatakan dalam bagian itu. Ia memberi hidup kepada manusia, sehingga manusia itu bisa bergerak, bisa bernapas, bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Lalu saudara, dikatakan lagi dalam bagian itu, sebagai pencipta, pencipta alam semesta, Allah itu juga mencipta satu orang saja. Ya, atau mungkin kita katakan satu orang. Kenapa satu orang dikatakan istilah satu orang? Karena Allah pada mulanya menciptakan Adam. Kalaupun ada Hawa adalah untuk mendampingi, untuk menyempurnakan keberadaan daripada Adam yang tidak punya teman itu. Nah, itu sebabnya dikatakan dari satu orang saja manusia, dia bisa menggerakkan seluruh bumi yang sangat luas ini didiami oleh semua. Dari Adam, satu orang. Dia hanya menciptakan Adam. Dan ini luar biasa saudara. Ya, pergerakan dari segalanya itu luar biasa, sehingga seluruh bumi tidak ada di dunia ini tempat-tempat yang tidak dihuni oleh apapun. Ya, bahkan dalam penemuan-penemuan teknologi yang ada, bahkan ruangan-ruangan di luar bumi ini pun kadang-kadang orang berkata ada penghuninya. Ya, makanya ada orang bilang manusia atmosfer datang ke dunia dan lain sebagainya. Itu keyakinan yang meyakinkan bahwa ternyata seluruh penjuru dunia ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan, ada penghuninya. Ya, siapa yang menaruh itu? Tuhan yang menaruhnya. Tuhan yang menciptanya. Tuhan yang meletakkannya. Tuhan yang menjadikannya. Sehingga dikatakan di sana, ia menciptakan musim.
Ya, dalam ayat 27 itu, Ia menciptakan musim supaya kita mencari Dia. Nah, ini yang saya selalu katakan, inilah yang disebut dengan wahyu umum itu. Ya, semua orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu tentang Allah, dia menyatakan dirinya kepada manusia lewat alam semesta ini. Tidak ada dalam dunia ini, saudara, manusia yang tidak mencari Allah. Semua manusia mencari Allah. Ya, termasuk orang-orang di Athena, mereka juga mencari Allah. Sekalipun cara orang-orang mencari Allah, dia mencari Allah yang salah. Ya, dia mencari Allah yang salah sehingga dia menyembah Allah yang salah juga. Ya, itu sebabnya tugas kita orang-orang percaya yang mengerti tentang Allah yang benar, yang tahu tentang Allah yang benar, seharusnya kita memberitakannya, kita menceritakannya. Supaya apa? Supaya, nah ini dia, supaya mereka boleh tahu tentang Allah yang benar itu. Nah, ini catatannya. Yang pertama dalam bagian ini, kita harus memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Mengapa? Yang pertama, karena Allah adalah pencipta alam semesta. Yang kedua adalah karena Allah adalah pusat hidup kita. Perhatikan dalam ayat 28-29 di sana dikatakan, ya, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Yang kedua adalah karena Allah adalah pusat hidup kita. Artinya apa? Ya, Allah itu segalanya bagi kita. Kita ada karena Allah. Makanya pusat hidup kita Allah. Nah, buktinya bahwa Allah itu pusat hidup kita, dikatakan yang pertama, di dalam Dia kita hidup. Nah, itu pusat kita. Jadi kalau Allah mencabut hidup itu, habis kita. Kita sudah tidak bergerak. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Maka dikatakan di dalam Dia kita hidup. Bukan hanya itu saja, saudara. Sebagai pusat hidup kita, Allah itu dikatakan di dalam Dia kita bergerak. Saudara bisa jalan kemana-mana dengan semua kaki, ya, badan, tubuh yang diciptakan oleh Allah ini. Kita bisa pergi kemana-mana. Itu karena Allah yang menggerakkannya. Bayangkan, saudara, seluruh dunia ini Allah yang menggerakkannya. Semua manusia yang masih hidup di dalam dunia ini Allah yang menggerakkannya. Ya, Allah yang menghentikannya juga. Ya, jadi manusia itu pusat hidupnya adalah Allah. Siapapun kita, sehebat apapun kita, berpangkat apapun kita, sekaya apapun kita, semua pergerakan kita sama. Kaya, miskin, hina, dina, ya, terhormat, ya, saudara golongan biru atau golongan-golongan tertentu yang hebat di dunia ini, yang sangat disegani, semua pergerakan kita sama. Ya, sama dengan orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Ya, sama semuanya. Pergerakan kita dari pusat hidup kita, yaitu Allah. Kita bisa bergerak karena Allah itu memberi pergerakan kepada kita. Yang berikutnya dikatakan di dalam Dia kita ada. Ya, kita ada. Dalam arti kita masih ada di dunia ini. Itu karena Tuhan. Kita berhenti dari dunia ini, itu juga karena Tuhan. Ya, karena Allah yang membuatnya. Lalu yang berikutnya dikatakan di dalam Dia kita menjadi keturunan Allah. Ini saya suka, ya. Di dalam Dia, karena kita diciptakan, kita menjadi keturunan ilahi. Makanya dikatakan sebab kita ini, ya, dari keturunan Allah juga, seperti yang dikatakan pujangga-pujangga. Ya, pujangga-pujangga itu selalu mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaannya. Ya, kita sama dengan Dia. Ya, dalam arti kita menjadi manusia-manusia. Saya lebih suka dengan istilah kita ini manusia ilahi. Kita ini manusianya Allah yang terus menjadi wakilnya Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Lalu dalam ayat 29 itu saudara dikatakan, ya, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, ini kan yang dibuat oleh orang-orang Yunani, orang-orang di Athena. Mereka menciptakan dewa-dewa. Dewa apa aja? Ya, kita pasti bisa temukan di Athena itu. Dewa kecantikan, dewa seks, dewa apa saja, dewa kesuburan, dan semuanya. Semuanya ada di Yunani. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus. Ya, kamu nggak bisa membuat Allah dari emas perak itu, ya, dari emas perak, ya, bahkan dari batu katanya. Seahli apapun kita mungkin ahli dalam seni, kita nggak bisa menciptakan Allah. Kita tidak bisa membuat Allah, saudara. Ya, jadi ini yang ditentangkan kalau saudara melihat waktu Musa ada di Gunung Sinai itu menerima 10 hukum itu, saudara. Lihat apa yang dilakukan oleh Harun dan semua bangsa itu. Mereka membuat, ya, patung lembu emas itu. Ya, diciptakan. Semua emas mereka berikan, diolah oleh mereka menjadi patung. Apa yang membuat Allah? Allah murka, kan? Ya, Allah bercakap-cakap dengan Musa di Gunung Sinai sana. Begitu dia mendengar, dia tahu. Dia berkata, turunlah segera. Lihatlah apa yang dilakukan oleh rakyat itu. Dan perhatikan, saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Allah murka kepada penyembahan
Pada waktu saudara membuat penyembahan dari hal-hal bentuk apapun dalam dunia ini, dari benda-benda yang sangat berharga apapun, dari sebuah keahlian apapun, Anda mengukir Allah. Ya, Allah membuat, saudara membuat patungnya Allah itu, mengukir Allah, membayangkan Allah dalam bentuk apapun. Itu sesuatu hal yang ditentang oleh Allah. Allah tidak senang, ya, dengan penyembahan-penyembahan yang tidak masuk akal. Allah suka dengan penyembahan yang sangat luar biasa. Allah sangat senang dengan penyembahan yang mempermuliakan Dia, penyembahan yang menempatkan Allah di tempat yang sesungguhnya, bahwa Allah itu adalah pusat hidup dari manusia. Kita bergerak, kita berbuat apapun, semuanya karena Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan yang membuat kita, sehingga pusat hidup kita adalah Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa pusat hidup kita yang lain. Jangan pernah kita mengatakan bahwa pusat hidup kita adalah benda-benda yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Ya, benda-benda berharga. Jangan pernah berkata bahwa keahlian kita sebagai ahli seni, ahli dalam kesenian, ahli dalam seni rupa, lalu kita menciptakan, ya, penyembahan-penyembahan, patung-patung, ya, apalagi patung-patungnya diperjualbelikan lagi, saudara. Di mana ada Allah diperjualbelikan? Ya, Allah tidak diperjualbelikan. Allah tidak diperjualbelikan oleh tangan-tangan manusia itu. Makanya di poin yang pertama tadi dikatakan dia tidak dilayani oleh tangan manusia itu. Ya, tidak dipindahkan oleh tangan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak seperti itu, saudara. Ya, karena dikatakan bahwa Allah itu adalah pusat hidup kita. Jadi kalau dia pusat hidup kita, berarti tidak ada yang kurang dalam hidup ini. Dia pusat hidup kita. Dia ada, kita ada, semua yang ada dalam hidup ini, ya itu karena Allah. Jadi kalau dia bukan hanya pusat hidup yang bisa menggerakkan kita, tapi saya sangat percaya juga dia adalah pusat hidup yang mencukupkan segala keperluan kita, kebutuhan kita, makan minum kita. Di masa-masa sulit seperti ini dia memelihara kita. Ya, saya tidak bisa, ya, menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, kalau saya cerita, saudara, waktunya mungkin akan panjang di khotbah ini. Tapi yang saya tangkap, saudara, dalam masa pandemi seperti ini, tidak ada kekurangan dalam hidup ini. Allah bisa menggerakkan siapa saja untuk memelihara hidup saya secara pribadi, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang bergantung kepadanya, ya, yang bergantung kepadanya. Dia bisa menggerakkan siapa saja yang tidak masuk dalam pikiran saya sama sekali. Allah itu bisa berbuat yang sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Itu buktinya bahwa Allah itu pusat hidup saya. Itu buktinya bahwa Allah itu pusat hidup saudara. Saya percaya juga saudara pasti tidak ada kekurangan dalam hidup ini. Dia memelihara saudara, dia menjaga saudara, karena catatannya adalah di dalam dia kita hidup, di dalam dia kita bergerak, di dalam dia kita ada, di dalam dia kita menjadi keturunan Allah. Ya, di dalam dia kita menjadi keturunan Allah. Sehingga kita tidak bisa, ya, membuat Allah, menciptakan Allah itu kita tidak bisa. Allah itu pencipta. Jadi Anda tidak boleh menciptakan Allah. Ya, kita tidak boleh menciptakan Allah, kita tidak boleh mendewakan sesuatu seolah-olah kita menganggap itu adalah Allah. Ya, kita harus memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Mengapa? Yang pertama tadi, karena Allah adalah pencipta alam semesta. Yang kedua adalah karena Allah adalah pusat hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah karena Allah akan menghakimi dunia. Artinya, saudara, ya, semua hal yang berkaitan dengan dunia, penentuan orang masuk surga, masuk neraka, ya, penentuan di mana posisi seseorang, apa yang akan didapatkan setelah dia hidup ini, semuanya ada di tangan Allah. Dan dikatakan dalam bagian itu, dalam ayat yang ke-30 itu, kalau semuanya ada di tangan Allah, makanya dalam ayat 30 dikatakan begini, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat, saudara. Bertobat dalam arti apa? Kita harus punya juru selamat yang bisa menjamin kita. Kita harus punya juru selamat yang bisa membawa kita ke surga. Ya, jadi kita tidak menciptakan Allah. Ya, Allah saudara ciptakan. Bagaimana mungkin saudara bisa masuk surga? Ya, Allah saudara buat. Sesembahanmu saudara buat. Ya, nggak mungkin saudara bisa masuk surga untuk itu. Tetapi saudara, Allah itu haruslah Allah yang dipercayai, Allah yang diimani, Allah yang diyakini. Ya, bahwa setelah hidup ini, ya, setelah hidup ini ada kematian, setelah kematian ada hidup yang kekal. Dan ingat baik-baik itu, kita ada dalam hidup yang kekal itu. Itu yang dikatakan dalam bagian ini, kita harus bertobat. Ya, jadi kalau kita punya penyembahan yang lain, ya, di luar Allah yang hidup itu, ya, kalau kita punya penyembahan yang seperti itu, kita harus bertobat. Kalau kita punya keyakinan lewat budaya-budaya kita harus bertobat, saudara. Apalagi kalau kita menjadikan budaya segalanya bagi kita. Kalau kita menjadikan seolah-olah budaya itu yang menjadi nomor satu dalam hidup kita harus bertobat untuk itu. Allah yang nomor satu. Ya,
Dalam hal apapun Allah tidak bisa digeser. Dalam hal apapun Allah tidak bisa dirubah. Posisinya tidak bisa dirubah oleh siapapun dalam dunia ini. Itu tidak bisa dirubah. Ya, itu sebabnya dikatakan ya, karena Allah akan menghakimi kita. Lewat siapa Dia akan menghakimi kita? Dalam ayat 31 dikatakan kita akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Makanya karena kita akan dihakimi oleh Yesus Kristus, dikatakan dalam bagian itu, dalam ayat yang ke-31 itu, karena Ia telah menetapkan suatu hari. Nah, ada hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Allah menentukan siapa yang akan menghakimi kita. Dan penghakiman itu dikatakan di dalam bagian itu, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Yesus yang mati itu dibangkitkan dari antara orang mati dengan catatan karena Dialah yang akan menghakimi. Kata kuncinya, yang akan menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi seluruh dunia, menghakimi semua manusia. Ya, menghakimi kalau dikatakan baik yang hidup maupun yang mati. Karena nanti waktu Yesus datang itu ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ya, waktu Dia datang kembali ke dalam dunia ini. Ya, waktu Dia datang untuk menghakimi dunia ini, masih ada yang hidup dan masih ada yang mati. Semua yang hidup dan yang mati, penentuan penghakimannya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya agama apapun dalam dunia ini semua meyakini bahwa Yesus adalah hakim satu-satunya yang ditentukan oleh Allah untuk menghakimi dunia ini. Nah, itu catatannya. Ya, kalau Dia adalah hakim satu-satunya, maka saudara jangan suka menghakimi. Ya, jangan suka memvonis orang, jangan suka menyudutkan orang. Ya, jadi sehebat apapun imanmu, ya nggak usah dipojokkan orang. Ya, serohani apapun kita nggak boleh memojokkan orang. Saya banyak bertemu saudara, bahkan dalam ceramah-ceramah terakhir ini banyak orang mengatakan seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita orang Kristen dikatakan jelek karena kita makan babi, katanya gitu saudara ya. Makan babi itu sesuatu ungkapan-ungkapan yang tidak patut, tidak layak, tidak etis untuk kita sampaikan. Kenapa saudara? Ya, sebagai pemuka-pemuka agama seharusnya kita mencari, membawa umat untuk bisa memahami Allah yang sesungguhnya. Jadi tidak menjas, ya, tidak menjas dari penampilan manusia, dari keadaan manusia itu, tidak menjas itu saudara. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membawa umat kepada Allah yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya umat itu disiapkan. Ya, disiapkan untuk apa? Untuk hari penghakiman. Bagaimana umat ya berlomba-lomba bisa mencari sang juru selamat. Bagaimana umat ya orang-orang yang ada di muka bumi ini berlomba-lomba tahu jalan kebenaran dan hidup itu. Itu yang kita tuntun. Itu yang kita bawa. Supaya apa? Supaya mereka boleh percaya kepada sang juru selamat itu. Jadi kita tidak menghakimi penampilan. Kita tidak menghakimi sebuah gaya hidup saudara. Tapi yang harus kita lakukan adalah membawa mereka kepada pertobatan. Makanya ayat 30 itu jelas. Ya, dikatakan sekali lagi saya bacakan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Siapapun kita harus bertobat. Bertobatnya bagaimana? Harus tahu jalan keselamatan. Harus tahu siapa hakim. Ya. Jadi kalau kita udah tahu siapa hakimnya, berarti saudara harus percaya kepada hakim itu. Karena hakim itu berasal dari Allah. Dia adalah Allah. Ya kan? Hakim itu adalah Allah. Dia akan menghakimi dunia ini. Makanya saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk berkelit, untuk berkata seolah-olah kita jauh melebihi sang hakim itu. Seolah-olah kita jauh melebihi Allah yang sudah menentukan itu. Bahkan kita bergejolak untuk merubah segala sesuatu yang sudah ditentukan Allah bagi kita. Nah ini, mari kita belajar saudara dalam hidup ini ya, dengan semangat yang sangat luar biasa. Mari kita belajar untuk meyakini, dikatakan dalam poin yang ketiga ini ya, kita harus memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Mengapa kita proklamasikan? Yang ketiga adalah karena Allah akan menghakimi dunia. Jadi penghakiman dunia ini ada di tangan Allah. Kalau penghakiman dunia ada di tangan Allah, mari kita semangat dalam hidup ini. Mari kita semangat memproklamasikannya. Mari kita semangat cerita bahwa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus itu ya akan menghakimi dunia ini. Allah di dalam pribadi Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia ini, Dia akan menghakimi dunia ini. Dia akan menentukan ya siapa di posisi surga, siapa yang di posisi neraka. Bahkan saudara yang percaya kepada Yesus pun dikatakan Dia akan menghakimi semua perbuatanmu, baik atau jahat yang saudara lakukan. Allah akan menghakiminya. Dan Allah yang menentukan pahala hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara. Mahkota
yang Tuhan sudah siapkan kepada saudara. Karena Allah yang akan menghakimi dunia ini lewat Yesus Kristus, maka percayalah kepada Dia. Jangan pernah tidak percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus, situasi apapun dalam dunia ini, kekurangan apapun yang terjadi dalam dunia ini, percaya kepada Allah. Karena Dia yang menyiapkan segalanya bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Mengapa? Yang pertama, karena Allah adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, karena Allah adalah pusat hidup kita. Dan yang ketiga, karena Allah akan menghakimi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar kami terus giat memproklamasikan Allah kepada segala bangsa. Biar kami giat memproklamasikannya, menceritakannya. Bahwa Engkau adalah pencipta, bahwa Engkau adalah pusat hidup kami. Dan bahwa Engkaulah yang akan menjadi hakim yang menghakimi dunia ini. Tolong kami semuanya, supaya tidak ada di antara kami yang berleha-leha lagi. Karena waktunya makin singkat, kami tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Dan kami juga tidak tahu kapan kami akan berhenti dari dunia ini. Tapi biarlah selama kami masih hidup, selama kami masih diizinkan oleh Allah bergerak ada di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami dengan penuh semangat, kami selalu menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang dalam hidup kami. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Injil itu boleh kami beritakan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran yang sudah kami dengarkan ini, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berkati apa yang menjadi keperluan demi keperluan kami sepanjang minggu ini, makanan minum kami, dan segala keperluan kami selama kami dalam rumah. Selama kami ada dalam rumah Tuhan, selama kami tidak bisa bergerak, melakukan aktivitas untuk mencari makan minum, biarlah Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga kami, dan Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dan pelihara kami, kesehatan kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, proteksi kami dengan darah Yesus, sehingga tidak ada wabah virus apapun yang boleh menyerang tubuh kami. Kami mau, kami sehat, kuat, bersama dengan Tuhan. Tolong juga jemaat-Mu yang terus berharap kepadamu. Biarlah kami terus boleh percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Tetap semangat dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tetap di rumah. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan saudara terus tetap berdoa dan berharap bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.